Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di antara kesibukan kita dalam hari-hari kita merangkai dengan ibadah di bulan suci ini, menjadi bagian kita mensyukuri betapa nikmat Allah yang senantiasa hadir dan menyertai dalam setiap langkah kita. Menjadi bagian yang bisa kita rasakan betapa Allah hadir dan memberikan banyak hal yang kemudian di dalam diri kita dan di alam semesta ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu diliputi keberkahan dan juga diliputi hal-hal yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian juga kita rasakan betapa kita dimasukkan di bulan suci Ramadan ini menjadi bagian hamba-hamba Allah yang terutama mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena sesungguhnya dimasukkan seseorang di bulan Ramadan ini adalah menjadi bagian betapa manusia ini masih diberikan kesempatan dengan dilimpahi hal-hal yang utama sebagai manusia di bulan yang utama bersama manusia-manusia yang mendapatkan nantinya gelar utama, yaitu la'allakum tattaqun. Inilah yang kemudian menjadi bagian kita berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita miliki dalam diri kita untuk menyatukan segala hal yang ada dalam diri kita, baik pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita, semata-mata menjalankan Ramadan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa puasa ini sesungguhnya adalah membentuk pribadi-pribadi manusia yang memiliki hal-hal keutamaan dalam dirinya. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam level, dalam bentuk yang lebih dan melebihi dari makhluk yang lainnya. Betapa apa yang Allah telah ciptakan pada diri manusia dalam perjalanan kehidupannya pasti akan mengalami dalam dirinya satu bentuk futur, satu bentuk kelemahan dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya, yang bisa jadi inilah yang terjadi pada manusia-manusia. Karena sesungguhnya manusia yang dilahirkan ini juga dibekali dengan hawa nafsu. Sebuah hal yang kemudian ketika ada di dalam diri manusia sebagai bentuk untuk mempertahankan kehidupan eksistensinya sebagai khalifah fil ard. Tetapi ada suatu masa ketika hawa nafsu itu menjadi bagian yang lebih dan bisa menguasai dirinya. Maka ayat yang kemudian tersampaikan betapa manusia yang dulunya memiliki derajat yang tertinggi, akan tetapi pada suatu masa, suatu saat dia bisa menjadi bagian yang lebih rendah, lebih memiliki kedudukan dengan makhluk Allah yang disebut dengan binatang. Inilah pentingnya bagaimana dalam diri manusia memiliki kesadaran yang dibangun secara horizontal dan vertikal, di mana dirinya adalah makhluk Allah yang dititahkan dalam kehidupan di dunia ini untuk menjalani kehidupan ini, untuk memelihara kehidupan ini, dan menjaga segala hal dalam kehidupannya sebagai khalifah fil ard. Sehingga pada hal tertentu manusia membutuhkan satu waktu, satu tempat, dan membutuhkan dirinya untuk berada dalam satu masa untuk kemudian menyadari akan keberadaan dirinya, akan apa dan siapa dirinya yang kemudian menjadi perenungan.
Inilah yang kemudian di Ramadan ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Puasa menjadi bagian bulan Syahrul Tarbiyah, menjadi bulan pendidikan yang secara langsung Allah adalah guru sang pendidiknya, di mana manusia kemudian menjalani segala hal dengan keikhlasan hatinya, dengan kekuatan ragawinya, dengan ketundukan nafsu dan akalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu sisi yang luar biasa yang dididikkan Allah kepada kita adalah bagaimana kita kemudian menjaga perilaku dan perkataan kita dalam bulan suci Ramadan. Menjadi sebuah kesadaran bahwasanya ada bagian di dalam tubuh kita yang memiliki bagian akan mendatangkan nilai-nilai kemanfaatan, keberkahan, atau nilai-nilai kerusakan yang masif di dalam kehidupannya. Lisan yang kemudian menjadi bagian karunia Allah adalah bagian yang seharusnya dijaga dan dijadikan bagian manusia bertutur kata menyampaikan pesan, menyampaikan nilai-nilai kebaikan untuk agar manusia berada di dalam soft kebaikan, berada dalam hal-hal yang kemudian orang tergugah untuk melakukan kebaikan. Akan tapi lisan juga menjadi bagian seseorang bisa menghasut, memberikan hal-hal keburukan, menyebarkan hoax, dan menjadi bagian mengadu domba dengan apa yang kemudian kepentingan-kepentingan di dalamnya. Maka inilah yang sesungguhnya manusia kemudian menjadi bagian yang disadarkan betul. Selamatan insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana kemudian dia bisa menjaga mulutnya. Dan menjadi bagian Rasulullah Muhammad SAW juga menjadikan bagian menyampaikan betapa man kana yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Barang siapa yang kemudian di dalam dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sesungguhnya dia menjadi manusia yang bisa menjaga lisannya. Dan sesungguhnya inilah sebuah hal yang kemudian kita lakukan, perilaku kita jaga. Perilaku kita diwujudkan dengan perkataan-perkataan yang baik, berkata yang benar, atau diam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.